sering sebutkan kepada Bapak Ibu sebuah perumpamaan rasional. Tak usah 10 derung, 100 derung tinta hitam yang pekat lempar ke tengah lautan, pada akhirnya tinta hitam yang pekat itu akan bersih suci. Kenapa? Karena saking luasnya air lautan. Cuman jangan coba-coba lempar ini satu gelas Murakuwa ini minyak, maka air satu lautan itu tidak akan pernah mau menerima minyak. Kenapa? Karena minyak ini mengaku diri dan dia tidak akan pernah bisa menyatu dengan air lautan. Sehingga apa yang terjadi? Minyak itu menjadi makhluk terasing di antara luasnya air lautan tersebut. Maka jangan coba-coba Bapak Ibu. Kita mau hidupkan sifat kemanusiaan kita tersebut, yaitu mengaku diri tersebut sedikit saja terlihat, itu aib besar bagi orang makrifat. Kenapa? Itulah sebenar-benarnya aurat tersebut. Karena kalau itu muncul, maka hiduplah jasad tersebut. Kalau jasad itu hidup, dia minta perbedaan. Kalau sudah berbeda itu, maka yang muncul itu sombong. Kalau sudah sombong, ya Allah, kalau sudah sombong Pak, maka Allah itu tidak akan terima. Meskipun sebesar biji zarah ada sombong dalam diri kita, Allah itu tidak akan terima. Bapak Ibu tahu tidak berapa besarnya biji zarah tersebut? Malam-malam nanti pergi dalam kamar, sampai dalam kamar itu matikan lampu, hidupkan lampu handphone ini, ada macam terbang kecil tersebut. Para ulama menyebutkan begitulah kecilnya biji zarah tersebut. Sebesar debu itu, kecilnya biji zarah sombong itu ada dalam diri kita, dalam hati kita, itu menghalangi kita untuk masuk dalam surganya Tuhan. Bayangkan bahayanya Bapak Ibu. Maka itu tidak ada cara lain supaya untuk menghilangkan sifat tersebut. Maka para ulama menyebutkan yaitu babul maut atau pintu kematian. Mati sebelum mati, mati selagi masih hidup. Maka wajib kita ini Bapak Ibu mati selagi kita masih hidup. Supaya apa? Supaya dunia selamat, akhirat pun selamat. Supaya jaya di dunia lalu sempurna di akhirat. Maka itu kitab kita ini saya bikin judulnya itu Membujur Lalu Melintang Patah. Kalau udah maju itu tak ada kata mundur. Jaya di dunia, sempurna pula di akhirat. Daripada jaya di dunia tapi tidak sempurna di akhirat, tak ada artinya. Tak usah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 1000 tahun kita diberikan hidup di dunia, tapi mati juga, mati konyol, mati masuk neraka. Tidak ada artinya 1000 tahun tersebut dengan dunia akhirat khalidina fiha yang abadi selama-lamanya. Ada arti Bapak Ibu. Tapi siapa yang hidup di zaman ini 1000 tahun? Tak ada. Mencari orang 80 tahun pun sudah susah. Saya bayang-bayang Bapak Ibu, sekarang umur sudah 37 tahun. Rasanya baru saja kuliah S1, SMA dulu baru saja macam terlewat, tapi sudah 37 tahun. Pak Medan pun gitu juga nih, rasa-rasa masih 16 tahun sekarang kata dia. Itu rasa-rasa macam masih 16 tahun nih kata dia. Padahal 58 tahun. Artinya apa? Artinya hidup di dunia ini singkat sekali. Jadi kalau seandainya dibandingkan dengan hidup akhirat, tak ada bandingnya. Maka itu jangan sampai kita tertipu Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini tertipu dengan hidup di dunia tersebut. Karena di dunia inilah kita itu menghitung-hitung, mempersiapkan diri, yaitu dengan ma'rifat. Maka Bapak Ibu, jalan supaya ruh itu nanti tidak tersesat ketika nanti ketemu nanti kematian jasadi,
lepas seluruh ruh tersebut, lepas seluruh dengan jasad tersebut, supaya ruh ini nanti sampai kepada Tuhan, yaitu ruh itu tidak tersesat. Tidak ada jalan lain terkecuali makrifat, kecuali kenal kepada Tuhan. Maka mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas sekali Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua itu sampai kepada Tuhan, duduk di makrifat. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semuanya juga bermakrifat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ini, zahir batin diselamatkan, anak cucu keturunan kita diselamatkan, sehingga kita ini dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan boleh nanti sambil kita menyantap air dan makanan yang disediakan oleh orang rumah, nanti boleh kita tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Silailah.